Saudara, informasi lainnya ada sebanyak 20 prajurit Satgas Pamtas diterjunkan untuk mengamankan pulau terluar di perbatasan Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Pangkogap Wilhan 1 Laksamana Madya Muhammad Ali beserta jajaran memantau langsung prajurit Satgas Pamtas yang berjaga di Pulau Sekatung, Kepulauan Riau. Kunjungan sebagai bentuk komunikasi kepada prajurit untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dan masalah saat berjaga di pulau terluar selama 9 bulan. Sementara jalur lintas perairan khususnya jalur kapal dagang yang melintas di zona ekonomi eksklusif dan juga alur laut Kepulauan Indonesia dijaga ketat oleh kapal perang TNI Angkatan Laut. Selengkapnya soal pengamanan di Pulau Natuna yang dilakukan TNI di sana, kita akan tanyakan dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan langsung dari Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Jona, di mana saja areal pengawasan petugas yang berpatroli dan seperti apa hasil pengawasan? Ya, Woro, untuk area pengawasan ini fokus di sekitar area Natuna. Jadi kalau misalkan kita lihat di peta atau mungkin di daerah yang mungkin menjadi potensi rawan konflik, sebenarnya lokasinya lebih dekat kepada perbatasan khususnya Laut Vietnam. Jadi ketika berada di daerah Alki 1 khususnya lebih dekat ke arah Laut Natuna Utara dan juga mungkin potensi yang lebih dekat ke arah Vietnam, Thailand dan juga mungkin lebih ke atas ke arah Taiwan atau Hong Kong. Sebenarnya inilah potensi di mana terjadinya konflik yang ada di kawasan. Nah, terkait dengan adanya pengamanan yang ada, yang khususnya dilakukan oleh TNI, dikarenakan lokasinya berada di daerah zona Kogab Wilhan 1, maka operasi yang dilakukan ini memang dalam satu koordinasi khususnya di Kogab Wilhan 1, khususnya ada di tempat saya berdiri. Jadi secara pribadi saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat langsung bagaimana patroli dan juga pengamatan laut. Kami melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut khususnya ketika melakukan patroli di zonasi yang ada. Jadi memang posisi saya saat ini sudah di Ranai, di mana sebelumnya saya sudah tinggal selama 2 hari 3 malam di Pulau Sekatung, 3 hari 2 malam di Pulau Sekatung, di mana merupakan pulau yang tidak berpenghuni, dan melihat bagaimana patroli atau pengawasan yang ada. Kemarin Pangkogap Wilhan 1 Laksamana Madya Muhammad Ali datang mengunjungi langsung para prajuritnya, di mana ada 20 prajurit TNI yang berjaga. Jadi pulau ini benar-benar kosong, tidak berpenghuni. Jadi memang diisi oleh prajurit TNI sebagai identitas bahwa pulau ini adalah milik Indonesia. 20 prajurit ini 10 dari Marinir Angkatan Laut, dari Pasmar 1, 10 lagi sisanya dari Kodam 1 Bukit Barisan, dari Batalion Komposit 1 Gardapati. Kita bisa melihat bagaimana koordinasi dilakukan sudah sangat baik. Mereka sendiri tinggal selama 9 bulan, dan kalau kita lihat Satgas ini sebenarnya sudah masuk ke Satgas 25, jadi mereka sendiri baru masuk ke pulau pada bulan Agustus 2021 atau kurang lebih sekitar 1 bulan. Selama saya tinggal 3 hari 2 malam, kita bisa melihat bagaimana apa yang menjadi tantangan atau hambatan yang ada. Oleh sebabnya ketika kemarin Pangkogap Wilhan datang bersama jajaran, sempat diberikan satu satelit radio bermerek Citah. Jadi satelit ini sangat efektif untuk komunikasi mungkin kepada heli atau pesawat yang sedang melakukan patroli. Ketika tadi kami baru sampai di Ranai dari Pulau Sekatung, sebenarnya kami tadi juga sempat berputar menggunakan heli HS565 Panther milik TNI Angkatan Laut, di mana heli ini merupakan heli anti kapal selam. Kita bisa melihat bagaimana kawasan yang ada. Jadi sebenarnya terkait dengan adanya alur laut, banyak memang kapal dagang lewat. Dikarenakan ini merupakan jalur internasional, khususnya mungkin kapal-kapal yang berasal dari Selat Malaka atau mungkin kapal-kapal yang melintas di Alki 1. Ini merupakan zona yang cukup padat dan memang merupakan alur perdagangan internasional. Yang menjadi masalah atau yang menjadi mungkin problem adalah ketika adanya kapal-kapal nelayan asing, katakanlah seperti kapal nelayan Vietnam, kapal nelayan milik Filipina, yang mungkin mereka masuk dan mereka bisa dikatakan seperti illegal fishing atau mencuri ikan di zonasi atau tempat kita. Ini sebenarnya menjadi catatan khusus yang dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Laut. Ditambah lagi dengan mungkin adanya konflik yang ada, mungkin ketika Tiongkok mengklaim adanya zonasi yang mereka klaim sebagai Laut Cina Selatan, dan juga beberapa negara di kawasan yang meningkatkan kekuatan militernya, dan ini menyebabkan TNI Angkatan Laut khususnya di Koarmada 1, di Lantamal 4 dan juga dari Guspurla Koarmada 1, mereka melakukan patroli pengawasan. Patroli menggunakan elemen kapal perang, di mana kapal perang ini mereka juga tidak sendiri, ada juga elemen heli dan pesawat dari pus penerbal, di mana
heli-heli yang diterjunkan merupakan heli anti kapal selam dan mereka bisa melakukan koordinasi dengan kapal. Jadi ketika mungkin adanya eskalasi atau mungkin adanya kapal militer yang masuk tanpa izin, maka mungkin ada beberapa tindakan dilakukan seperti shadowing atau membayangi atau mungkin beberapa tindakan lain. Dan juga mungkin dari TNI Angkatan Udara juga menurunkan pesawat Boeing Intai Maritim, di mana menurunkan pesawat canggih. Jadi melakukan patroli untuk melihat dari udara, di mana menggunakan optik khusus. Jadi mengapa pengamatan harus dilakukan secara visual meskipun teknologi sudah begitu canggih? Dikarenakan memang saat ini tidak bisa katakan banyak nelayan yang mungkin tidak menghidupkan sensor seperti AIS dan ini yang terlihat mungkin seperti banyak kapal. Tapi seperti ada yang rumor adanya ribuan kapal yang masuk, sebenarnya tidak sebanyak itu. Jadi memang patroli tetap dilakukan menggunakan kapal perang dan juga ada dari kapal Bakamla. Koordinasi terus dilakukan untuk bisa menjaga khususnya kedaulatan laut di wilayah kita. Jadi memang pengamanan yang ada di Laut Natuna Utara tidak hanya lautan yang ada, khususnya yang ada di dekat zona ekonomi eksklusif, di mana merupakan perimeter yang bisa katakan cukup rawan untuk terjadi konflik, tapi pengamanan juga dilakukan di pulau terluar, dikarenakan ini sangat berbahaya adanya klaim yang dilakukan oleh asing. Jadi pulau ini ditempati sebagai bukti bahwa Indonesia berada secara teritorial di wilayah itu. Woro? Jona Hamonangan, jurnalis Kompas TV dari Ranai Kepulauan Riau, pengalaman yang membanggakan sekali bisa melihat bagaimana pengamanan di Pulau Natuna yang dilakukan oleh TNI di sana. Selamat bertugas kembali, Jona.